Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang modul di tafsir ahkam. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup tafsir ahkam dalam Al-Quran. Pengertian tafsir ahkam, tafsir berasal dari kata fasaro yufasiru tafsiran, dan dalam istilah dikenal sebagai salah satu cabang tafsir Al-Quran yang secara khusus mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ruang lingkup tafsir ahkam ada 5. Yang pertama hukum ibadah atau ahkam al-ibadah, yang mana hukum ibadah itu mengatur tentang kewajiban puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kewajiban puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu yang kedua adalah hukum muamalah, ahkam al-muamalah, misalnya ayat yang mengatur tentang riba yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu hukum keluarga, ahkam al-munakahat, ayat-ayat yang mengatur tentang hubungan keluarga, pernikahan, perceraian, dan warisan. Misalnya diatur dalam surah An-Nisa ayat 11. Lalu hukum jinayah, ahkam al-jinayah, ayat-ayat yang berkaitan dengan pidana atau hukum kriminal dalam Islam. Misalnya ayat-ayat yang mengatur tentang kisos dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Lalu hukum politik atau siasah, yang diatur dalam An-Nisa ayat 59. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan tafsir ahkam. Yang pertama adalah penafsiran Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dan sahabat. Salah satu tugas Nabi Muhammad adalah menafsirkan wahyu ketika ia diturunkan. Penafsiran Al-Quran ini telah dimulai pada masa Nabi Muhammad. Dalam sejarah juga dikatakan bahwa sahabat yang pertama menafsirkan Al-Quran setelah wafat Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abbas. Metode yang digunakan oleh sahabat itu merujuk pada data-data asbab al-nuzul ayat karena mereka menyaksikan sendiri turunnya ayat tersebut. Lalu yang B, sejarah perkembangan tafsir pada periode tabi'in dan periode kodifikasi tafsir. Pada masa sebelum tabi'in, wilayah Islam memang telah meluas dan para sahabat sebagai guru tabi'in ada yang menetap di Makkah, Madinah, Irak, Syam, dan selainnya. Aliran tafsir di Makkah itu didirikan oleh Abdullah bin Abbas yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Dari tabi'in ini, maka dalam periode berikutnya, yakni di masa tabi'in, perkembangan tafsir semakin meningkat dan bukan lagi dalam bentuk aliran-aliran tafsir, tetapi bentuknya itu sudah memasuki masa pembukuan atau periode kodifikasi tafsir yang ditandai dengan penulisan tafsir dalam bentuk buku. Yang C, sejarah perkembangan tafsir pada periode modern. Periode modern ini dimulai sejak abad ke-13 Hijriah atau sekitar abad ke-19 hingga sekarang. Pada abad ini terjadi gerakan Islam di berbagai negara yang dipelopori oleh beberapa tokoh Islam. Ciri spesifiknya yaitu perkembangan tafsir, lahirnya berbagai metode tafsir. Yang paling terakhir adalah metode maudhu atau tematik, yakni metode tafsir yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Judul selanjutnya adalah metodologi penafsiran ayat-ayat ahkam. Pengertiannya, metodologi tafsir itu adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Quran. Dalam konteks ayat-ayat ahkam, metode tafsir melibatkan analisis mendalam untuk memahami hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Metode tafsir ayat ahkam adalah pendekatan sistematis dan ilmiah yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum departemen. Klasifikasi ayat-ayat ahkam, hukum ibadah, muamalah, dan jinayah. Yang pertama, ayat-ayat ahkam hukum ibadah. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang sholat, berwudu, atau bertayamum merupakan salah satu syarat sah sholat. Dijelaskan pada Al-Maidah ayat 5. Lalu ayat-ayat muamalah, seperti Al-Maidah ayat 2, asbabun nuzulnya itu ketika Rasulullah dan para sahabat di Hudaibiyah, di mana tatkala kaum muslimin ingin ke Baitullah namun dihalangi oleh kaum musyrikin. Yang ketiga, ayat jinayah, yaitu surah Yusuf ayat 42. Judul selanjutnya yaitu peran tafsir ahkam dalam pembentukan hukum Islam. Yang pertama, corak penafsiran Al-Quran berdasarkan paham fikih. Secara genealogis, tafsir ahkam yang timbul dari berbagai mazhab berasal dari kajian terhadap produk-produk penafsiran sebelumnya yang kemudian diarahkan pada persoalan mazhab. Adanya perbedaan yang terjadi secara umum sudah menjadi ketentuan Allah, tidak bisa dipungkiri menebar rahmat bagi semesta alam. Berdirinya masa-masa fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan lainnya pada mulanya mengandung perbedaan pengetahuan terkait problema hukum tertentu dan juga kesamaan pengetahuan pada problema hukum lainnya. Tafsir ahkam tentang hukum keluarga, nikah, hak dan kewajiban suami istri, talak, dan hadanah.
Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita karena adanya ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Menurut Ahkam Al-Khamsah, hukum menikah itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nikah wajib. Nikah wajib itu diwajibkan bagi orang yang mampu untuk menikah yang akan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah. Lalu yang kedua, nikah haram diharamkan bagi orang yang tidak sanggup menikah, seperti tidak mampu untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban seperti mencampuri istri serta menikah untuk menunaikan niat jahat atau menyakiti istrinya. Yang ketiga, nikah sunnah. Disunahkan menikah bagi orang yang mampu walaupun dia masih bisa menahan dirinya dari perbuatan haram. Hal seperti ini tuh lebih dianjurkan dibanding dengan tidak menikah. Lalu yang keempat, nikah mubah. Bagi orang yang tidak berhalangan nikah dan dorongan untuk nikah belum ada pada dirinya, ia tidak wajib nikah dan tidak haram juga bila ia menikah. Hak dan kewajiban suami istri, yang pertama adalah memberi nafkah, yang kedua memperlakukan istri dengan baik, yang ketiga memberi mahar. Lalu tentang talak, yang pertama talak sunni, talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya seseorang menalak perempuan yang sudah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa ia suci dan belum ia sentuh selama suci itu dikandung dalam surah At-Tolak ayat 1. Lalu talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Contohnya menjatuhkan talak pada istri dapat langsung memulai idahnya yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Lalu pembahasan tentang hadanah. Hadanah ialah dalam arti sederhana pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, hadanah itu adalah pemeliharaan anak yang masih kecil atau setelah terjadinya putus perkawinan. Lalu tafsir ahkam tentang muamalah, judul selanjutnya. Muamalah dalam konteks hukum Islam merujuk pada serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan interaksi finansial dan hukum antara individu atau badan hukum dalam hal hak dan harta, serta dalam menyelesaikan kontroversi yang mungkin timbul di antara mereka. Lalu prinsipnya itu mengingatkan bahwa meskipun ada perjanjian yang mengikat dalam konteks ekonomi, individu tetap memiliki kebebasan moral dan spiritual untuk menentukan pilihan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam surah Al-Isra ayat 34 menyampaikan pesan penting mengenai perlindungan harta anak yatim. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mendekati harta anak yatim harus dilakukan dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan memastikan bahwa pengelolaannya bermanfaat dan tidak merugikan mereka. Pengertian waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemeliharaan harta peninggalan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sumber hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Ayat-ayat ahkam tentang waris yang pertama adalah An-Nisa ayat 7, yaitu warisan adalah perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang berlaku. Ayat-ayat ahkam tentang etika sosial dalam masyarakat muslim. Yang pertama adalah tentang keadilan. Keadilan secara umum ialah seperti yang dikemukakan oleh Asy'ariyah sebagaimana dikutip oleh Afif Muhammad, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut Al-Marogi, yang dimaksud dengan keadilan adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya melalui jalan terdekat. Ayat tentang keadilan itu diatur dalam surah Al-Maidah ayat 8 dan An-Nisa ayat 135. Lalu ayat tentang ukhuwah. Ukhuwah biasa diartikan sebagai persaudaraan. Terambil dari kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Adapun salah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan mengenai ukhuwah adalah Al-Hujurat ayat 10. Lalu yang ketiga, ayat tentang toleransi. Kata toleransi diartikan dengan bersikap atau bersifat menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian pendapat orang, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Lanjut, ayat selanjutnya, ayat-ayat ahkam tentang jinayah.
Jinayah dalam istilah hukum Islam merujuk pada pelanggaran yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap individu atau masyarakat. Ayat tentang pencurian yaitu hukuman dan prinsipnya pencurian adalah suatu bentuk jinayah yang diatur dalam Al-Quran. Yang mengatur hukuman bagi pencuri adalah surah Al-Maidah ayat 38. Lalu ayat tentang pembunuhan, kisos dan diat. Pembunuhan merupakan jinayah berat yang mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran, yaitu diatur dalam Al-Baqarah ayat 178. Lalu ayat tentang pembunuhan tidak sengaja, kategori dan hukuman. Untuk kasus yang tidak sengaja, Al-Quran itu memberikan pedoman dalam surah An-Nisa ayat 92. Lalu tentang perzinaan, hukuman dan perzinaan adalah pelanggaran moral yang diatur dalam Al-Quran surah Nur ayat 2. Tuduhan zina tanpa bukti, jika seseorang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, Al-Quran mengatur hukuman bagi yang fitnah itu dalam An-Nur ayat 4. Hukuman untuk pencurian dari hak sosial dalam konteks pencurian itu melibatkan hak-hak sosial atau publik, diatur dalam Al-Maidah ayat 39. Lalu peran pengadilan dalam menegakkan hukum jinayah, yaitu diatur dalam Al-Maidah ayat 48. Lalu HAM atau hak asasi manusia dan hukum jinayah, untuk memastikannya itu diatur juga dalam Al-Quran dalam An-Nisa ayat 135. Selanjutnya judul tentang tafsir ahkam tentang hukum pergaulan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki yang boleh berbicara dengan perempuan tanpa tabir itu diatur dalam Al-Ahzab ayat 55. Lalu larangan berzina juga diatur dalam Al-Isra ayat 31 sampai 32. Lalu judul selanjutnya tafsir ahkam tentang hukum pengelolaan harta dalam Islam. Harta yang wajib dizakatkan terdapat pada Al-Baqarah ayat 267, itu zakat harta kekayaan. Dalam tafsir ahkam merupakan salah satu rukun, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, dan ada perintah Allah tentang kewajiban mengeluarkan zakat itu dimulai sejak bulan Syawal tahun kedua Hijriyah di Madinah. Nas Al-Quran dan hadis, yang dalam Al-Quran terdapat 32 kali kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang satu sinonim atau yang berhubungan dengan zakat tersebut. Kata zakat sendiri diucapkan 9 kali dalam konteks perintah yang mengiringi sholat, yaitu Al-Baqarah ayat 83, An-Nisa 77, Al-Hajj 78, An-Nur 56, Al-Ahzab 33, Al-Mujadalah 13, dan Al-Muzammil ayat 20. Pengulangan tersebut mengandung makna bahwa zakat itu mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting. Judul selanjutnya perbedaan tafsir ahkam di kalangan ulama. Yang pertama, sebab-sebab kemunculan ikhtilaf al-muhtasirin. Adapun garis besar dari sebab-sebab munculnya ikhtilaf al-muhtasirin adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pemahaman bahasa, yaitu ada konteks histori dan sosial, ada metode tafsir yang berbeda, lalu kehadiran makna yang multidimensi, dan pengaruh mazhab dan ajaran. Selanjutnya tentang perbandingan tafsir ahkam klasik dan modern. Definisi tafsir klasik dan kontemporer. Sebagian ulama itu membagi periodisasi penafsiran Al-Quran dalam 3 fase, yaitu yang pertama periode klasik pada abad 1 sampai 4 Hijriah, periode pertengahan pada abad 4 sampai 12, periode kontemporer abad 12 sampai sekarang. Namun dalam pembahasan ini penulis hanya mengungkapkan 2 periode, yaitu klasik dan kontemporer. Yang pertama periode klasik, yaitu masa permulaan penulisan tafsir yang terpisah dari hadis-hadis sehingga tafsir itu berdiri sendiri sebagai suatu ilmu. Masa ini berawal pada akhir masa tabi'in sampai dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 650 Hijriah atau 1258 Masehi. Kedua, periode tafsir kontemporer, yaitu dimulai sejak diadakannya gerakan-gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin Al-Afghani. Setelah umat Islam terpecah belah oleh kaum penjajah barat sampai sekarang, penafsiran Al-Quran pada masa kontemporer dilatar belakangi dengan tujuan pembaharuan pemikiran dan pemahaman Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam yang telah mengalami banyak kemunduran dan penjajahan dari belahan dunia Islam. Lalu judul yang terakhir tentang relevansi tafsir ahkam terhadap penegakan hukum di negara muslim. Sudah banyak dijelaskan tadi bahwa terdapat banyak hukuman yang terjadi di negara muslim. Yang pertama seperti kisos, diat, hukuman orang yang berzina, hukuman orang mencuri, dan lain sebagainya, seperti merampas hak anak yatim, dan banyak lagi. Di sini akan dijelaskan singkat tentang kisos dan diat, di mana hukum kisos itu berlaku pada orang Yahudi, yaitu umatnya Nabi Isa, umatnya Yahudi yaitu umatnya Nabi Musa, dan diat itu berlaku pada umat Nasrani yaitu umat Nabi Isa.
Sekian presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.